Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mauri Aprilia Putri dari kelas 11-7. Jadi, kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Peranan VOC pada masa awal kolonialisme. Perdagangan Indonesia mengalami kerugian, terutama setelah didirikannya VOC pada 1602. Kongsi dagang itu didirikan untuk mengintensifkan perdagangan di Indonesia, serta menghindari persaingan tidak sehat di antara para pedagang Belanda. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberikan beberapa hak istimewa yang disebut hak Oosterhooi, yaitu mendapat hak monopoli perdagangan, memperoleh hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri, dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia, berhak mengadakan perjanjian dengan negara lain, berhak melakukan perang dengan negara lain, berhak menjalankan kekuasaan kehakiman, mengadakan pemungutan pajak, memiliki angkatan perang sendiri, berhak mengadakan pemerintahan sendiri. Untuk mempertahankan monopoli perdagangannya, VOC meningkatkan kekuatan militer dengan membangun benteng pertahanan di Ambon, Malaka, setelah direbut dari Portugis, dan Jayakarta yang pada 1619 diubah namanya menjadi Batavia. Batavia ini menjadi pelabuhan penting alternatif dari Maluku dan Malaka. Kota ini juga menjadi pusat operasional VOC atas seluruh Indonesia. Meski sempat mengalami masa kejayaan, VOC akhirnya mengalami kemunduran. Beberapa faktor pendorong mundurnya VOC adalah banyaknya korupsi, kuatnya persaingan di antara kongsi dagang, banyak biaya yang dikeluarkan untuk menumpas pemberontakan rakyat, meningkatkan kebutuhan pegawai VOC. Pada 1799, organisasi yang sudah banyak memberi keuntungan besar bagi Belanda dan menimbulkan banyak korban di Indonesia secara resmi dibubarkan. Akibat penjajahan tersebut cukup lama dirasakan oleh rakyat Indonesia, bukan hanya dalam bidang politik saja, namun segala aspek kehidupan. Berikut adalah rincian akibat dari masa kolonialisme di Indonesia. Yang pertama itu dalam bidang politik. Yang pertama, adanya penerapan pemerintah tidak langsung, di mana kekuasaan dipimpin oleh bupati atau gubernur atas nama kolonial. Yang kedua, munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia atas kebijakan pemerintah kolonial yang tidak adil. Yang ketiga, kekuasaan kerajaan yang diambil alih dan bergantung pada pemerintah kolonial. Oleh sebab itu, rakyat banyak melakukan pemberontakan dan terpecah belah. Dan yang keempat, Jawa menjadi pusat pemerintahan dan dibagi atas beberapa wilayah prefektur. Yang terakhir, yang kelima, hukum adat diubah menjadi hukum modern oleh bangsa Barat. Yang kedua itu dalam bidang ekonomi. Yang pertama, terjadinya monopoli perdagangan oleh penjajah terhadap rakyat Indonesia. Yang kedua, bidang pertanian sebagai sumber ekonomi utama rakyat bergeser pada bidang industri perkebunan. Yang ketiga, praktek monopoli perdagangan oleh VOC membuat perdagangan di Nusantara mengalami kemunduran di kancah internasional. Yang keempat itu adanya sistem pajak bumi dan penyerahan hasil bumi kepada pemerintah kolonial. Dan yang terakhir, yang kelima, penerapan sistem tanam paksa yang membuat rakyat mengalami kerugian dan penderitaan. Lalu yang keempat adalah dalam bidang budaya. Yang pertama, terdapat banyak bahasa serapan berasal dari bangsa kolonial yang dipakai oleh rakyat Indonesia sampai sekarang. Yang kedua, masuknya bangsa kolonial membuat bertambahnya wawasan terhadap alat musik serta tarian tradisional. Yang ketiga adalah terdapat bangunan peninggi dengan ciri khas kolonial serta arsitektur barat di Indonesia. Yang keempat, terdapat benda-benda bersejarah peninggalan kolonial
yang dapat menjadi bukti atas kondisi di masa lalu. Indonesia pada masa pemerintahan Herman Willem Daedalus 1808 sampai 1811. Pada 1808, Herman Willem Daedalus diangkat menjadi Gubernur Jenderal Indonesia untuk mempertahankan Pulau Jawa dari Prancis. Pada masa pemerintahannya, dibangun Jaya Raya Pos dari Anyer sampai Penarukan dengan memaksa penguasa di Jawa untuk mengarahkan rakyat bekerja dengan proyek tersebut. Kerja paksa yang sudah dijalankan oleh VOC tersebut kemudian diteruskan di Daedalus. Untuk membiayai proyek tersebut, rakyat dibebani pajak tertentu yang cukup besar. Dengan demikian, sistem wajib menyerahkan model VOC diteruskan oleh Daedalus. Tanah milik rakyat yang produktif dijual kepada orang Belanda, Cina, dan Arab. Lalu, Indonesia pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles 1811 sampai 1816. Serangan terhadap kekuasaan Imperium Perancis di Indonesia terbukti pada 1811. Ternyata perang antara Prancis atau Belanda di pihak Prancis dengan Inggris yang terjadi di Eropa merebut ke Indonesia. Pasukan Inggris yang sudah memiliki pangkalan dagang dan militer di Indonesia serta India dengan mudah mengalahkan pasukan Prancis dan Belanda di Indonesia. Pada 8 Agustus 1811, 60 kapal Inggris melakukan serangan ke Batavia. Akhirnya Batavia dan daerah di sekitarnya jatuh